Yuk. Oke guys, balik lagi bersama kita di Delay Production. Oke guys, jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Thailand, jauh-jauh nih. Dari luar negara jauh-jauh datang ke Bogor ke kamar ini. Insyaallah ya. Kita bersama Ridho Syawaludin Pangestu Anbantari. Gila. Alcio masih, Cok. Alcio masih salah, Alcio masih. ใช่ครับสวัสดีครับพร้อมมาจากประเทศไทยนะครับ Mas tolong kasih subtitle di bawahnya Mas ya. ใช่ครับโอเคครับโอเคครับ Apa namanya? Ada di deskripsi artinya. Iya. Saya. Di deskripsi. Deskripsi. Oke Mas Ridho, gimana Mas kabar Mas? Sehat Mas? Jangan pakai Thailand ya Mas, pakai Indonesia dulu. ผมสบายดีนะครับ Apa artinya? di sini Tolong jangan pakai Thailand Mas, belum saatnya. Ntar ada saatnya saya. ada Masih bayar editor ini. sehat alhamdulillah. Kasihan itu masih dia nyari fontnya susah loh, dia jadi fontnya kan. Iya, Thailand susah emang. Kayak Mas, kabar gimana, sehat Mas? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allah. Masyaallah. Ada ininya ya, ada Harus. adanya ya. Kebiasaannya. Kalau Thailand gimana ya? Enggak ada sih. Alhamdulillah, luar biasa itu. Sorry Kap. Kayak. Tapi sorry Kap itu apa sih artinya? Sawadikap. Sorry Kap itu apa? Cuma halo. Oh dong. Iya halo. Oh halo. Halo, sawadikap tuh halo. Sorry Kap. Iya, sawadikap. Gua kira Sawadikap tuh ledekan loh. Iya. Jadi bukan. Sawadikap tuh halo artinya. Oh halo. Iya, kalau makanya tadi gue bilang sama ini Myhab itu nanya apa kabar, sehat atau tidak. Oh gitu. Nah dapat tuh subtitle tuh. Gue tambahin gue di atas. Ya Allah fair. Oke guys, jadi hari ini kita nih datangan Mas Dodo sebagai orang yang paham Thailand. Enggak paham loh. Oh tadi kan paham. Enggak, bukan karena itu cuma tahu doang. Oh tahu doang. Taunya kenapa? Ya ada kebetulan kemarin ya itu. Oh kemarin tuh ngapain KKN Mas? Saya Ya? KKN. Ya kemarin kan karena Oh, di gitu. kampus itu ada program jadi dikirim ke Thailand. Masyaallah. Thailand buat Thailand Selatan buat KKN Tas sama gender. programnya MBKM Prof juga. MBKM. Apa tuh MBKM? Kampus mengajar ya nggak sih? Ah, kok Iya bukan jatuhnya KKN? KKN sekalian kampus mengajar tapi fokusnya lebih kepada ngajar emang. Jadi KKN itu cuma sebulan doang emang. berangkat tanggal 13 Mei. Sampai Pulang kemarin 8 Oktober. 4 bulan. itu bukan sebulan dong. itu nggak ada beda sebulan. Enggak, maksudnya Itu sebulan jadi dong. dalam rangkaian 4 bulan itu kegiatan KKN-nya cuma 1 bulan gitu loh. Oh, di sana Sisanya, juga? iya di sana juga di Thailand. Sisanya yang 3 bulan itu tuh ngajar gitu. Ngajarnya di Thailand juga. Ngajarnya di Thailand juga. Atau berarti nggak sebulan dong, 4 Iya. bulan Mas. Lo iya kan, bener loh. Kan KKN-nya Bisa malah. sebulan Oh, iya, gitu kan gue sebulan. bilang gitu tadi KKN-nya sebulan. Nanti lu cari aja deh gitu ini. Oh sekalian plus KP jadinya. Nah, habis itu sekalian sama kampus mengajar Oh. gitu. Kita yang salah. Kita Iya, yang kita salah. yang salah. Oke. Orang Udah ngomong. ku kotno udah mending arah apa yang Pilih. salah ya ampun Mas. Sepuh. Nggak, tapi gini loh Mas, KKN ke Thailand. Kenapa harus Thailand? Maksudnya di Indonesia kan banyak ya daerah-daerah. Kenapa harus Thailand? Emang ada? Itu jadi salah satu pertanyaan teman-teman juga kemarin sih, kayak ngapain sih ke Thailand kan kayak gitu kan. Gue sambil ngopi lah. Sama gue juga bukan gue maksudnya gue juga mau nanyain kenapa harus ke Thailand jauh-jauh loh. Gue mah khawatir temen gue kenapa-napa di sana. Enggak, jadi Thailand ini kemarin ditaruhnya di Thailand Selatan. Alhamdulillah Thailand Selatan itu dekat sama Malaysia. Nah, Nggak deket-deket. Ya deket sih, sekitar kalau dari deket itu Malaysia bagian Kedah, tinggal cari aja di peta. Nah itu deket sama Thailand Selatan. Kenapa harus ke sana? Karena memang ada program kayak awalnya itu dari almarhum Abu Zahro di Wika. Nah, gue anak Wika guys. Jadi Luar biasa. Luar biasa. anak Wika. saya mau Ya. Kok ngoper-ngoper sih Mas ya gitu dong. Ya, begitu Jadi dikat malu aja. saya. ini udah sarjana ini. Iya. Oh gitu. Jadi malu saya. Ampun sepuh. Maaf ya. Nah, jadi kemarin sama awal mulanya itu sama Bu Zahro, karena memang kampus itu kan harus ada kerjasama internasional Iya. Walaupun bukan cuma buat dari seminarnya doang gitu kan. Kalau nggak salah kemarin juga gue di sana ketemu sama anak UIN, tapi bukan UIN Jakarta. Ngapain nunjuk? Kan Mancing doang Iya, sebenarnya sih. Udah seneng malah gua. Oh, Jakarta berarti. tapi ada juga UIN Jakarta, cuma nggak di tempat yang gue, dia lebih ke daerah Songkla tuh di kotanya. Kalau gue kan istilahnya kayak kabupaten gitulah. KKN di kota. Enggak, mau wilayah kotanya. Jadi Songkla tuh provinsi. Jadi gini awal kisahnya adalah setelah dari Bu Zahro tersebut almarhumah ya bikin kerjasama MOU segala macam, pihak Thailand sana ngirim mahasiswa ke sini, kita ngirim mahasiswa ke sana, mereka untuk belajar, kita KKN.
Gitu. Bentar, tadi di MOU berarti pertama kali dong. Enggak, ini angkatan ke-8. Angkatan ke-8 KKN ke luar negeri. Iya. Oh. Dimulai itu tahun 2013 apa 2015 gitu. Belum Udah lama. belum masuk itu. Udah lama sebenarnya. Tapi itu apa namanya? Berarti gini loh, dari satu angkatan, Mas termasuk salah satu orang yang dapat program itu. Berapa orang? Ada 15 orang di angkatan 2020 itu ada 14, satu lagi itu di angkatan 2021. Oh, jadi beda angkatan KKN-nya. Ada yang beda angkatan. Ada satu orang dari satu fakultas tuh FEB. Dia semester 4 masih waktu itu. Gue semester 6, dia semester 4. Tapi dia bakal ngulang KKN nggak? Dia ngulang KKN soalnya SKS-nya nggak cukup. Oh, iya. Oh, Ya. gitu. Jadi Buat kasihan. sidang itu teh. Iya, kasihan banget kata gue. Tapi dia bisa di SKS-nya bisa di dikonversi Konversi. semua yang kemarin pas KKN itu dikonversi ke semester 4. Soalnya pilihan dia gini, sekarang kan dia semester 5 nih katanya. Gue kemarin baru ketemu sama dia, katanya semester 5 itu dia SKS-nya masih untuk apa ya? Bukan, semester 4 itu dia full nggak masuk kelas. Masuk kelas. Gua sementara Mancing dia. sementara gue di semester 6 pas kemarin, gue masih setengah pertemuan gue masih ikut. UAS gue ikut, Ya. pertemuan online gue ikut. Kalau misalkan gue dosen minta online kan, kalau dia bener-bener full nggak masuk, jadinya di konversinya itu yang KKN kemarin ke semester 4 full semua. bukan karena cabut kan? Bukan. Hitungannya. Nah, terus di semester 5 ini sekarang nih dia mau magang sama segala macam kurang. Oh. Ya, jadi kata dia, ya udah Bu, nanti selanjutnya KKN dia ikut aja katanya gitu, KKN lagi. KKN yang nasional itu loh. Berarti ngabdi nasional. Iya, yang pengabdian. Yang bukan dari WIKA-nya. Bukan, yang dari Wika, tapi yang dia nggak tahu deh dia pilih yang mana. Oh iya. Tapi intinya dia KKN yang di Indonesia jadi ikut lagi. Allah. Berarti itu berangkat Mei, Mei. pulang Oktober. Nah, itu di sana ini kegiatan Mei, Juni, Juli, Agustus sampai ke Oktober. Itu kegiatan full ngajar semua. Nggak ngajar doang sih, kita ada kegiatan-kegiatan kayak apa sih namanya, kita juga punya project yang namanya KKN kan ya. Bangun masjid. Enggak dong. Karena di sana nggak cukup waktunya. Ngaspal jalan. Kirain kan. Jadi kita ngikut kayak bikin project sendiri kemarin Ya, tuh karena program lah gitu. kita begitu pas lagi datang di sana ditanya, ternyata di sana banyak santri-santri hafal Quran kayak gitu, yang penghafal Quran, tahfiz. Tapi ternyata banyak juga di sana tuh yang memang baca Qurannya masih kurang. Ih, gua nggak expect loh. Betul, dikira Gue expect Thailand tuh adalah kota yang karena banyak di sosial media yang nge-expose Thailand teh, kota-kota yang notabene ini nggak expect ada muslim yang main ini loh. kurang jauh. Ya makanya kan baru Iya, tahu. iya, maaf, Untungnya maaf. ada dia jauh-jauh dari Thailand Iya. datang ke Bogor untuk menceritakan kisah dari Thailand. Balik kayaknya deh. Gimana harusnya? Dari Bogor datang ke Thailand, balik lagi ke sini gitu. tuh untuk bagi pengalaman Oh, gitu. Ya, Atau gini benar. aja, ceritain dari awalnya gimana. Kan udah ceritain tadi awalnya. Daftarnya? Belum. Daftarnya Itu awal mula. Itu istilahnya kayak latar belakang ya, kenapa ada KKN Thailand. Karena kan tanya kayak gitu. Kalau misalkan ditanya kenapa gue ikut ke sana, memang pada awal itu udah sempat dengar dari Kaprodi. Waktu itu Kaprodi udah ganti sama Pak Gunawan nih. Oh, emang saya tuh waktu itu ada Gunawan, program. Kenapa? Ini siapa? Kenal gue mas asli. Hah? Teman saya di MTS Pak Gunawan. Bukan, bukan. Anjir. Boleh. Beda. Boleh. Gunawan banyak. Nah, sama beliau tuh udah pas lagi ngadep kan cerita, ditanya nanti, awal mulanya gue mau ikut ISMA, gue nggak lolos. Oh, yang ini ya, yang pertukaran keluar pelajar negeri. yang keluar Mas, negeri. Mas, jangan Mas. Gua ngejar ke Singapura sama ke Malaysia, tapi ternyata syaratnya susah. Jangan. Teman saya Ah, ikutan pas balik lagi itu mat kuliah di sana nggak bisa dikonversi. Iya, makanya banyak banget ini kan, gua nggak tahu, lihat-lihat dari banyak Jangan, asli. iniannya banyak banget kontroversi juga. Terus maksudnya bukan kontroversi sih, lebih kepada hal-hal yang Kayak kesalahpahaman pahaman dan juga guanya kombinasinya. Salah pahamnya apa tuh? Gua nggak tahu. Jadi doang. gini, misalkan si kita tuh nih teman gua jurusan IT, dia ISMA tuh di Malaysia. Nah dia kan jurusan IT. Nyampe sono, matkulnya tuh bukan IT-nya lagi disiplin tapi malah Indo bahasa pendalaman bahasa Indonesia. Nah itu kan nggak bisa dikonversi. Jadi balik lagi, dia bukannya ikut jalur kita, malah jurusan skripsi, malah kayak ngulang lagi gitu. Nah sedih sih. khawatirnya mas kalau kayak gua nggak tahu ya kalau misalkan mas yang jurusan PAI bisa nggak kalau dikonversi, cuman bahaya. Bukan Emang bahaya. kalau itu katanya bilangnya syaratnya susah. Syaratnya susah. Iya emang susah, temen gue juga Berduit termasuk coy. ini. Karena kan kalau ISMA itu dia butuh dana, maksudnya kayak sama juga ini kan yang KKN juga butuh dana ya, tapi harus ada test TOEFL. Sementara untuk yang KKN ini gue kemarin cuma ngelampirin persyaratan kayak berkas yang nggak seribet ISMA lah Oh, istilahnya. yang Thailand ini nggak ada TOEFL. Harusnya ada, cuma karena memang dosen tahu Permudah lah ya gitu.
dosen tahu gitu. Tahu apa nih maksudnya? Gue tuh bisa bahasa Inggris karena kan ini permudah. ya copot. Gue ngobrol sama dosen pakai bahasa Inggris gitu kayak gitu kan. Nah terus kata beliau, yaudah kamu nanti ikut aja ada KKN Thailand katanya kayak gitu. Wah KKN Thailand gitu boleh nih kata gue gitu kan. Sorry ya. Oh ini sorry kita gue tangannya lagi rusak. tutorial ini tripod ini teh. Nah terus habis itu gue mikir-mikir kan gue pernah ngomong emang gue tuh nggak boleh seucap-ucapnya ngomong gitu, ngerti nggak sih? Maksudnya? Nggak boleh sembarangan ngomong, pasti kejadian. Oh, Gue ngomong sama temen gue tuh di kelas, ih namanya Hamidi, aduh pil gue gede banget. namanya Mas sama kita. ya anjir lah. namanya Hamidi gitu kan. Gue kita Mepet lagi ya. Tangannya begini Dia Mas. masuk hujan banget sama gue. Atau siapa yang seucul tangan habis gitu dia begini ya. Takut ya. Nah terus gue cerita begitu di cut ya. Nah habis itu gue Nggak usah, cerita. Oh, ribet. Nanti di zoom hidung-hidungnya ya. Aditon tolong di zoom ya hidungnya ya. Gak mau. Habis itu gue cerita sama dia, ada KKN Thailand, lo mau ikut gak? Ih seriusan ke Thailand? Kata dia gitu. Iya gitu. Yaudah ntar kita ikutan deh gitu. Nah cuma gue mikir-mikir lagi, ternyata gue tanya sama temen gue, teman SMA, gimana ya kira-kira benefitnya apa kata mereka? Gue jelasin terus segala macem. Terus udah pas kayak gitu, akhirnya jatuhlah keputusan gue awalnya gue nggak mau ikut, karena menurut gue kayak rugi. Jauh. Gue juga mikirnya anjay. Satu jauh. Thailand, geblek kata gue teh. Beraniin sih maksud dulu. Satu jauh, dua tuh kayak rugi juga. Ruginya? Nggak rugi-rugi banget sih, maksudnya kayak Gue sih mikirnya ngapain jauh-jauh gitu. Yang dikonversi ternyata kan katanya ada dapat konversi nilai gitu. Ternyata nggak semuanya dikonversi, tapi gue dapet sih sebenarnya gitu. Konversinya dapat Karena gue udah ngusahain supaya dapat konversinya gimana. Pas di Thailand kan waktu itu ada sedikit polemik bahasa. Polemik. Ntar di-uploadnya pas Pilpres 2024 ya. Set. Dinamika. Ada permasalahan sedikit lah karena katanya nggak bisa dikonversi, nggak tahu di mana konversinya harus kayak gimana. Udah gue jelasin. Akhirnya gue minta banding ke Kaprodi sampai ke Bu Warek, yang Bu Hajah Maimunah. Oh, Kayak suka aja naik bubur sih namanya. kagak tahu gua. YouTube nih. Oh iya, astagfirullah. Dikat. Ya udah, boleh. Nanti di klip. Kasih kambing aja beng gitu. Gak mau, ribet. Nah, akhirnya sama beliau setelah dikonversi apa segala macam udahlah dapat itu kan akhirnya. Nah, setelah dari situ kan sudah nggak ada kabar lagi kan tentang KKN Thailand itu. Tiba-tiba gue di WA sama Sekprodi. Assalamualaikum Rido, kata Kaprodi, kamu ikut KKN Thailand ya, silakan daftar bawa persyaratan ini. Waduh, Loh itu nggak ada seleksi, langsung ngomong dari dosen ke masnya. iya, kan gue belum selesai ngomong. Oh boy, dikirain gitu. Disuruh chat gitu kan. Nah akhirnya, Bu kenapa saya? Bilang kayak gitu. Ya beliau mintanya kamu, ya udah kamu aja ikut sama. Kamu. Nah Atas pertimbangan apa? Iya. ini kalau gue buka, sorry itu saya aja ya, gue salah satu mahasiswa aja. Ya nggak apa-apa. Nggak, tapi emang benar. Dari semua mata kuliah tuh nilai gue nggak ada yang C, semuanya A, B, sama B. B cuma 3 mata kuliah gitu. Karena pertimbangan itu, dosen si lagi astrologi Kaprodi ini itu salah satu dosen gue juga. Sampai nonton dosennya ntar gak di ACC lewat judulnya mas. Jangan dong Pak, maaf ya Pak. Nanti kirim linknya ya. Enggak, beliau tuh dosen di bagian mata kuliah apa ya waktu itu gue lupa. Pengembangan kurikulum pernah, sama sistem perencanaan pembelajaran PAI. Ya. Nah, di situ kan ada kayak semi micro teaching juga kan, kayak gue harus presentasi, nyiapin mata pelajaran dari mulai RPP segala macem. Di kelas tuh gue unggul ternyata kata beliau. Nah, akhirnya dikirim lah gue di sana, diputuskin, yaudah kamu aja ikut gitu terlebih mah. Dan juga memang kebetulan teman-teman nggak ada yang mau karena syaratnya harus bisa bahasa Inggris. Oh, buat sebagai jembatan komunikasi mereka sama kita. Iya, Tapi bisa gitu. bahasa Inggrisnya nggak ada buktinya, maksudnya cuman klaim aja apa gimana? Iya, awalnya tuh Pak, tapi saya nggak punya sertifikat TOEFL. Itu. Ya udah nggak apa-apa. Ternyata dikirimnya di sana setelah dicari tahu, kenapa harus bisa bahasa Inggris? Karena nanti bakalan diminta untuk ngajar bahasa Inggris. Oh. Gitu. Ngajar bahasa Inggris. Iya. Berarti otomatis ada bahasa yang diajarin dong. Maksudnya ada bahasa pengantar. Bahasa pengantar Ada. apa? Nah, bahasa pengantarnya ternyata di sana pakai bahasa Melayu sama bahasa Thailand. Betul. Beda. Oh, beda. Bukan kayak bahasa Cuman Melayu lah. Filipin. Oh, coba cuman. Kok nih kita kata kalau boleh gitu kecik nih. Iya. Kecik ni macam ni. Iya. Kecik latte mau demo kecik kapo. Lepas tu kawe date tu bila satu masa bila kita datang sana demo tanya kat kita gitu. Dia awak ni
Datika mano gitu kan. Nampak fast. Gue ngapa lu, dia ngomong apa lu asli, gue ngapa dia ngomong Nah, ini ya bahasa Melayunya kayak gitu yang gue ingat. Emang dia lebih kayak gitu. Itu namanya logat Kelantan gitu. Tapi berarti di sono ngajarnya by bahasa Melayu, bahasa Inggris. Iya. Nah, terus Mas di sana belajar bahasa Thailand. Belajar. Jadi bahasa Thailand itu wajib dipelajari karena 3 bahasa itu yang gue pakai gitu sebenarnya. Nah di sana gue tuh nggak ngajar bahasa Inggris. Gue dimintanya untuk ngajar. Gue ditaruhnya di satu sekolah yang memang mintanya guru agama. Akhirnya karena gue dari PAI kan backgroundnya, gue ditaruh di satu sekolah itu untuk ngajar hadis sama akhlak gitu. Menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Dan mereka pun ngomongnya bahasa Melayu. Sebenarnya nggak semuanya. Dia ada yang tetap, anak itu ada yang nggak bisa bahasa Melayu sama sekali. Jadi ngomongnya bahasa Thailand. Nah, jadi gue harus kebagi 2. Jadi sebenarnya posisi bahasa Thailand itu kayak Thailand tuh bahasa ibu mereka. Bahasa Melayu tuh bahasa kedua. Oh, muncul orang bahasa Indonesia itu Sunda gitu. Iya, bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda kayak gitu. Berarti pelajaran berdiferensiasi banget nih. Gimana ya? Ya, anak teknik kita ini. Saya gak relate. Anjir, tapi masalahnya tuh di bahasa kan, kalau diferensiasi kan lebih ke gaya belajar kan. Ini bahasa loh. Itu susah banget. Berarti belajar lagi dong berarti. Gue belajar lagi. Thailand berapa lama belajarnya Mas? Iya. Itu susah loh. Aksaranya aja gak ngerti Untuk gua. kata-kata yang kalau misalkan untuk tulisan-tulisan doang itu sebulan. Ngapalin aksara karena banyak banget, sumpah gue gak bohong. Coba atau PS10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 sampai 100 juga gue bisa, sampai 1000. Ini jadinya polyglot, tahu polyglot gitu. Polyglot. Iya, gue cita-cita gue dulu kayak gitu, polyglot, bisa banyak bahasa. Orang Makanya kan dulu gue seneng banget waktu di Mandua kan gue belajar bahasa Perancis. Gue suka banget sampai bahasa Perancis, gue bahasa Korea gue belajar. Udah lengkap Bahasa meren Arab, Indonesia, Prancis, Inggris. Bahasa Thailand gue bisa Ya digigit. udah sok daftar Mas polyglot Mas. Gak bisa itu daftar lah. itu bukan profesi. Apa sih, gua enggak tahu. Karena cita-cita gue tuh gue pengen keliling dunia. Gitu. Tour guide. Bukan tuh. Kok tour guide sih, traveler. Oh. Nih gitu ya. Enggak ada ribet. Gitu gue, karena gue suka, gue pengen lihat cita-cita gue tuh dari ada salah satu penulis dulu namanya Ahmad Fuadi ya kalau nggak salah sih, yang penulis ini Negeri Lima Menara. Oh iya. Beliau bilang melalui bahasa itu kita bisa kenal dunia, dia bisa keliling dunia katanya kayak gitu. Nah itu yang memacu keinginan gue tuh untuk bisa jadi polyglot gitu. Gue seneng belajar bahasa gitu. Karena gue bisa bahasa Korea, gue bisa dikit-dikit. Untuk kalimat-kalimat kayak ngobrol dikit-dikit pakai sama temen gue kan suka bahasa Korea juga ya. Jadi gue bisa ngobrol dikit. Terus bahasa Arab ya gue tau lah karena kan gue belajar gitu. Ada aja lagi nih, Mas. Nama saya saya tinggal di ini, pakai 5 bahasa. Indonesia, terus coba itu repot ya kalau misalkan harus diinin. Contohnya kayak gini. Indonesia dulu, coba Indonesia kan paling gampang, udah nggak usah Indonesia, coba Arab. Ya. Aduh, gue harus ngomong apa nih? Kalau tanya langsung kayak gitu gue bingung juga. Iya, apa perkenalan diri. Oke. Jadi gue kalau kadang ketawa gitu suka. Aduh, ini surah loh, goblok gitu. Kalau bahasa Arab kan ada dua bahasa. Gue biasanya pakai yang fushahnya aja, yang kayak biasa bahasa Arab sekolah. Gue nggak bahasa Arab gue nilai 78 nggak. Apalagi saya Mas, apalagi saya. Sedih banget gue. Kalau naik 78, semester 1 79 naik 1 doang. Sedih banget. Ya bahasa Arab gue cuma bisa kenalin kayak perkenalan kayak Ismi Ridho gitu, Ana min Bugur gitu. Apa sih kok tinggal tuh? Askunovi Ciberem kayak gitu. Udah kayak gitu kalimat-kalimat dasar. Ciamar ya. Nah, kalau dengar orang ngomong pakai bahasa Arab yang fasih kayak orang Arab Saudi, gue ngerti dikit-dikit. Balasnya nggak tahu. Balasnya gue nggak tahu. Pakai bahasa saat ini gini. Bisa bahasa Arab ya. Nggak bisa bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris gue bisa. Coba Inggris. Hello guys, my name is Ridho Syahrudin and I'm come from Bogor. I live in Ciberem right now and I'm 24 years old. I'm 24 years old right now. Okay. Itu pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Korea, 네, 안녕하세요. 제 이름은 리더 샤워린입니다. 저희는 kalau 24 apa ya? Gue lupa. Il I Samsa 24. Apa sih gue lupa deh kalau 24 dan bahasa Korea gue lupa. Intinya kayak gitu deh. Kim Jong Un. Bukan. Pokoknya kalau misalkan ditanya langsung kayak gini gue nggak bisa, tapi kalau misalkan ngetik nih gue ada bisa gue tunjukin. Iya.
Ngetik Thailand. Pakai bahasa Bahasa Korea. Oh, Korea. Bahkan nama kakak gue tuh pakai ini Anmochin Nuna gitu kan. garis-garis gitu. Iya, bener itu Apa sih namanya? Kanji. Kanji. Hangul. Hangge sama. Hanggul. Astaga. Ya ada deh, gue pernah ngetik pakai bahasa Korea gitu. Tapi emang sama sesuka temen. itu sama bahasa. Iya, sesuka itu karena gue orang sastra banget. Anjay. Ya, lu mau masuk PAI. Gak tahu ya, kenapa masuk kayak Ayo. Kurang kencang, Mas. Enggak apa nih meja ini. kejebak. Anjir. Enggak, emang udah begitu tadi. Anjir gua kaget sampai menjual begini mejanya. Astagfirullahaladzim. Terus apa namanya? Jadi langkah awalnya itu ikut KKN di luar negeri berarti ya. Iya. Kan katanya jadi traveler. Traveler. Bukan traveler. Gue juga gak nyangka gue bisa kesana kan. Gue pikir kayak awal-awal kayak udahlah gue nggak jadi gitu, ngapain ikut sandot, ternyata biaya sendiri. Woi, Iya, dia lumayan. sendiri. Biaya sendiri, Lah, coy. bagaimana cerita? Nggak dapat beasiswa enggak. Jadi oh, alah. eh, Sponsor kali. nggak dapat sponsor. Oh, enggak juga. Apalagi sponsor. Jadi Oh. apa sih namanya? Biaya tiket, paspor, visa semua sendiri gitu. Nah, Cuma ini- karena gua kebetulan nih kemarin itu dapat bantuan dari gua, kan kuliah dibayarin ya. Kuliah gua beasiswa. iya. Gue coba ngomong nih sama ibu asuh gue, Bu, saya mau ke Thailand. Ngapain kamu ke Thailand? Kayak gitu. Saya dipilih buat joget ikut, tiang, Mas. dipilih buat ikut KKN gitu. Tadi mau gue bilang saya mau jadi penari striptease. Astagfirullahaladzim. didukung loh, Mas. Amit-amit. Jangan 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 didukung loh. sampai. Kadang kita Kayak rezeki gitu, banyak. nah, excited lah mereka kan. Coba kamu ajuin aja ke yayasan, katanya kayak gitu. Jadi ada satu forum kajian ibu-ibu. Wih. Jadi mereka itu selalu ngumpulin uang gitu, dana itu memang dikhususkan Oh. untuk ngebantu anak-anak yang pengen sekolah tapi nggak ada biaya gitu. Iya. Gue dari SMA tuh udah sama beliau, Itu tuh yayasan. yayasan, jadi mereka punya yayasan. Yayasan Gitu. apa namanya? Forum Kajian Nurul Ilmi, FKNI namanya. Ini di Jalan Ahmad Yani. Ahmad Yani. Mm-mm. Nah itulah. Ternyata pas gue coba bilang ternyata lolos Ki, gue dibayarin akhirnya. Full. Emang ada rezeki sih itu, Oke. Mas, susah sih kalau ada rezeki. Selama 4 bulan tuh full. Full. Oke. Jadi orang lain Enggak, bukan 4 bulan, maksudnya untuk pas berangkat. harus Oh, berangkat berangkat. aja. Pas berangkat aja untuk biaya berangkat. Jajan di sana? Makan gitu? Nggak ada. Mas minggu gini di sana gitu. Enggak. Enggak dong. Kira. Gua ini salah satu budaya di Thailand itu kayak ada kalau tahlilan kan sama juga di sini tahlilannya. Tapi lu pernah nggak sih kalau datang tahlilan dibayar? Enggak kan, di Indonesia nggak ada kan? Oh, ada kalau paling kalau Siswa. Itu yang ngaji doang kan. Iya. Semua ini mah yang datang dikasih duit. Loh, yang ada yang meninggal terus dibayar gitu. Iya. Yang Nih mulai kalau dari sholat meninggal bayar jenazah. ada, Mas, itu di Indonesia. Sholat jenazah itu dikasih 40 baht, kadang 100 baht. Satu bat berapa? Satu bat itu sekitar 400 perak deh, kalau nggak salah, apa 300 apa 200 sih, gue lupa. Jadi hitungannya kalau nggak salah 270 perak deh. Satu bat tuh. Gue dikasih 40 bat, kadang 100 bat untuk sholat jenazah. Terus kalau misalkan dibaca tahlil kayak gitu, gue dikasih 40 sampai 50 bat. Terus kalau buat sholat hajat bareng-bareng gitu kan, gue dikasih 100 sampai 50 sampai 100 bat. Gitu. Oke. Gue ngumpulin duit dari situ. Itu tahlil bener terlihat tahlil. Bener. Ada yang meninggal terus nanti datang. Oh my god. Tapi di Indonesia juga ada tuh, Mas, kayak gitu juga. Cuman Gue nggak pernah nemu. Di luar. almarhum bapaknya si Asep datang gua lagi sholat, ada yang keliling terus mas sedekah betulnya Kan lagi sholat nih. enggak sih, dia bukan sholat, beda sholat kan doa nih. Nah, saya kan gini aja gini. Terus dia keliling. Terus udah itu satu-satu dikasih asli gabok si Abi. Saksinya si Abi. Saya berdua sama si Abi. Kasih berapa? Isinya ada. Spill aja perbandingan gitu. Pecel ayam lah. ini takutnya. Sekitaran segitu sama sih. Oh ya. Nah, 40 bat, 50 bat itu sekitar hampir 20.000, 50 bat itu udah hampir 20.000. Tapi emang kalau di Indonesia itu emang kayak nggak lazim sebenarnya. Cuman kalau sono lazim gitu. Di sana biasa karena memang jatuhnya mereka itu sedekah untuk si mayit gitu. Oh iya. Paham. Kadang kalau misalkan sholat jenazah dikasih duit 40 bat sama beras seliter sama telur 3 biji. Kalau sembako enggak sih kayaknya. Gitu. Kalau pernah. Jadi sambil apa namanya ngikutin budaya mereka juga di sana ya. Iya, sama ngikutin sana karena kultur shock juga karena Nah, ada gak? Konteksnya apa nih? tahlilan jam 6:30 pagi. Lu pikir deh tuh, di sini kalau tahlilan itu malam kan, habis asar minimal. Iya. Di sono 6:30 pagi, lu bayangin. Sedangkan Isa subuh itu jam 5. Ya kan? Ngaji anak-anak dari jam 5 sampai jam 6.15. Ada ya anak-anak kayak gitu. Ada lah, Ada loh. gue nyipin ngaji anak-anak itu habis sholat subuh. Gue kan karena di asrama gitu kan, jadi ada anak-anak yang tinggal di sana juga. Gue harus ngajar mereka ngaji pas segala macem, ngimam sholat. Masya Allah. Gue kan sholat jujur aja nih ya, gue kadang nggak pakai kunut kan.
Oh. Gue sholat keringet nggak pakai kunut karena memang dari SMP gue juga gitu. Gue ke bawah jadinya kan. M berarti ya? Nah, enggak, Bukan N. bukan, enggak, gue nggak, gimana sih? Ngerti sih? Kata, oh kurang maju. Bukan. Nggak tahu ya, skip. Enggak, yang penting bukan Muhammadiyah, bukan NU. Biarin deh gitu aja. Iya. Tapi keluarga NU, Muhammadiyah. Emak gue NU. Oh. Nggak apa-apa. Orang gue sering debat sama emak gue, Buset. gitu dibilangnya. Yang menang siapa? Gue mengalah aja. Gak usah dilanjut anjay. Oke, skip bagian itu. Tadi. Terus pas di sana gue kalau jadi imam sholat subuh, Hah? gue kudu pakai kunut. Untungnya Hafal. ngapal gitu ya kan, kalau enggak kan repot, kredit nilai apa kan, akreditasi kan, gue bilang kredibilitas gue turun nih gitu. Nah akhirnya udahlah tuh di sana kultur shock itu satu. Apalagi yang beda budayanya? Ini Mas itu pengalaman Mas ke pantai loh Mas. pantai sono 15 menit doang pakai motor, asli gue nggak bohong. Loh, deket dong berarti. Deket pisan ya sama pinggiran pantai gue emang juga. Bedanya pantai Indonesia sama pantai lain apa? Sono bersih sih. Asli. Saking ku bersihnya lu sampai nggak ada sampah. Ada sih dikit, tapi nggak sebanyak yang ada di sini. Iya, tapi kalau misalnya ada sampah diambil. Ya ambil. Oh, nggak sebanyak di sini. Oh enggak banyak, benar-benar nggak banyak, benar-benar bersih sampahnya. Nggak ada ranger. Apa pengawas pantai gitu? Iya. Atau pemerintah. Pantainya kosong, maksudnya cuma pantai gitu. Masuk ke pantai aja kagak bayar, emang sih ini. Alah. Di sana mah parkir nggak pernah bayar, mau di mana nih, mau di mall kayak di pasar kayak nggak ada tukang parkir. Alhamdulillah ya. Boleh. Jauh aja. Tapi enaknya di sana gaji guru tuh gede. Ya. Guru tuh gaji gede, sekitar 4 sampai 6 juta. Itu untuk guru yang biasa aja yang di madrasah. Itu bayar? Enggak. Oh enggak. Gue kan kakak yang magang. Oh kirain tetap di. Enggak, itu portofolio Mas lumayan Mas. Saya pernah magang di sini loh. Nah, masuk ke CV gue. Iya. Wah. Jadi sekolah-sekolah yang mau ngerekrut saya, Itu pastilah. gue masuk dalam CV ya kali. Iya, Walaupun cuma 5 bulan gitu kan. Apa nggak kayak luar negeri gitu. 5 bulan. Saya kira 4. Hitungannya 5 bulan lah. Itu 5 bulan. Nah, 4 bulan. Prepare pulang tuh sebulan 4 bulan bukan 20 lama. hari sebenarnya. Makan di sana gimana Mas? Makanannya di sana tuh lebih dominan asem, ya kan? Lu kalau gulai, kita makan gulai itu rada-rada manis di sana. Ini ngerekam nggak sih? Rekam. Masih. Gulai itu rada-rada manis. Kita di sini makan daging, bukan kita ya, gua Iya. lebih. Daging itu makan dia sekitar setahun sekali gua makan. Kurban doang. Ya. Kalau makan daging gua kurban doang di sini. Di sono gua tiap hari nemunya daging mulu. Maksudnya daging apa nih? Sapi. Oh. Ya makan daging babi. Emang nggak makan daging ayam di sana? Makan. Oh. Banyak ayam, tapi Maksudnya literally daging, overall daging apa cuma daging sapi yang dimaksud tuh? semua daging ada, maksudnya daging ayam, daging sapi. Enggak yang tadi setahun sekali. Oh, Semua sapi. daging ada. Atuh babi pun ada dong kalau gitu. Ada semua daging sana, cuma nggak sembarangan. Jadi kalau misalkan memang halal ya tulisannya halal. Karena kebetulan di sana 86% itu Islam. Apa? Thailand. Di tempat gua di Oh. provinsinya aja. Gue kaget loh. Di provinsi Songkhla itu 86% Islam. 85%. 86 Oh, 6. gitu. Jadi aman di sana, makan kemana-mana. Makanya banyak pelancong dari Malaysia datang, ya wisatawan. Oh. Datang dari Malaysia ke Thailand itu kan bisa ditempuh sama perjalanan darat, naik kereta bisa, naik bis bisa, naik mobil bisa, motor bisa. Mereka pada touring tuh. Enggak harus bawa paspor. Bawa. Oh, bawa. Ada yang ngecek sana. Ada, nanti masuk ke border dulu, perbatasan. Oh, saya kira tuh nggak ada perbatasannya gitu, langsung Ada. masuk aja itu. Gua ada cerita tuh pas lagi di perbatasan, sumpah sebel banget. Perbatasan Malaysia sama Thailand tuh. Di rudal. Korea Korsel gitu. Gila ya. Korut Korsel. Dan itu perbatasan Malaysia itu sama Thailand deket banget, bersebelahan. Sama posisi Mas yang KKN. Enggak, itu jauh. Oh, Ini pas lagi pertama datang. Tadi kita ngebahas apa sih, daging ya? Daging tadi. kamu buat agak jauh ya. Gue kayak perbaikan gizi lah istilahnya. Kalau setiap kali ada, sorry itu saya ya, sampai ada teman gue bilang kayak gini, kesedihanmu adalah berkah untukku. Hah? Maksudnya mereka ditinggal sama keluarga kan sedih dong, meninggal. Oh. Tapi kan kita datang gitu kan, kita tahlilan apa skala macam, kita dikasih makan, dikasih duit sembako, apa nggak berkah buat gue? Berarti Mas berapa pada tahlilan ada yang meninggal? Enggak, gue sempat hampir terpikir seperti itu, tapi astagfirullahaladzim, itu jahat banget, jangan sampai gitu kan ya. Tapi bener, kalau untuk yang laki-laki di sana itu sering banget diajak sama babo. Babo itu kiai kalau kata kita mah. Di sana panggilnya Sebutan babo. Thailandnya babo. Babo. Ustadz babo. Iya. Babo gitu berarti. Itu Babo berbabo sebutannya. Iya, babo tuh untuk pimpinan sekolah yang ustadznya, Oh. kiainya gitu. Panggilnya babo.
Babo tuh sebenarnya bapak, kayak panggil baba gitu Iya. kan. Cuma orang sana panggil babo. Karena kan memang bahasanya logatnya banyaknya pakai o gitu. Kalau ustazah babo bah. Enggak lah, ustazah Enggak dong, ustazah. Lu kira bahasa Tapi Arab aja. manggil guru Kirain Lu kira bahasa Arab ini. gua kira ya dikari doang kan. enggak. Apa kalau ustazah sama aja? Kalau sana manggil guru perempuan manggilnya kak. Kak tuh kak gara-gara kita ngomongnya Lebih kak. tua. Enggak. Oh, emang bahasa. Untuk manggil perempuan yang lebih tua gitu kan semua manggil kak. Hmm. Manggil guru-gurunya juga guru perempuan manggil kak. Terus itu tuh kak tuh sebutan kakak dia tuh dipotong. Iya. Oh, berarti Iya. bahasanya emang bahasa kayak kita, kakak, teteh Iya. gitu. Iya memang kayak Bukan gitu. bahasa Thailand ya? Bukan. Oh, mungkin bahasa tante emang Kalau kak yang gitu. memang orang Buddha, orang maksudnya sorry itu saya orang Buddha gitu kan, manggil pi. pi. Ya, Pi. gitu. Piครับ. Kalau- Gua nanya cerita pas lagi mau beli, "Kak, ini Kak ini gapo Kak?" gitu. "Ayo ini gapo." Di bengong aja begini lihat atas bawah gitu kan. Anjing sini soalnya lu siapa lu aja? Enggak, dia orang mana? Dia analisis gua orang mana Oh, gitu iya. kan. Beda mukanya ya. Ini Nanya. orang sini nih. Orang sini. Terus dia bilang kau bukan kayak orang sini nih. Terus ada orang bilang dia cuma senyum-senyum doang. Ada tetangganya bilang kok nih dia kece si dok pehe Kece sih. kece si Kece si. kece itu bilang ngomong si itu siam Yang gua kece Iya, itu. udah gitu. bukan. Ya udah ganteng nih, Bukan. ganteng nih apa-apa Korea nih. bukan tapi emang bener langsung ganteng-ganteng cakep-cakep cewek juga cantik kan Kok nggak ada yang bawa pulang mas? Hati-hati. Hati-hati kalau ketemu cantik. enggak tapi real di sana mah di sana real Iya, alhamdulillah Iya. Ayo connect coba. alhamdulillahnya di sana real semua Oh, real semua. real semua Tapi kalau yang banyak kita segitu itu dari mana? Beda? oh itu mah daerah utara Oh, Kota beda. itu mah. di Bangkok sono Bangkok, Bangkok. Bangkok Oh, sana nggak ada yang bilang Bangkok berarti Kungtep emang bahasa mereka itu nyebut Iya. itu kungtep. Kungtep Oh, kalau ini apa? Cap, ding ding ding, cap, cicap, hiho, cicap, cicap, yang cicap. mana Itu ada lagunya, cuy. nggak tahu Ih, ada lagu Thailandnya. mana gue tahu oh nih ipi gue tahu lagu itu ipi songnya lagu kepiting Lo nggak tahu, nggak pernah denger ya? enggak Walah, apa Mana di sih? searching ya? Searching gerak. Udah nggak usah searching Oh, udah, yang ada aja udah. itu ya kalau panggil sama yang orang Thailand gue panggil pi gitu gue pas lagi mesen pi ani rehab gitu ani rehab ani ni itu ini rehab itu apa Kai. ayam itu kai Kai, kai Kai. Kai. beda bukan kai Beda. kai Naruto aja. kai itu ayam gitu Hmm. oh ayam Berapa ayam di sana sekilo? Kalau nge-compare sama Indonesia ya? Di sana kan gue nggak pernah 30. ngeliat orang yang beli sekiloan kayak gitu sih ya karena Oh belinya langsung potong doang? gue jarang ngeliat Oh yang lihat. Oh. yang tukang ayam potong kayak gitu gue jarang lihat karena rata-rata udah jadi semua Oh kalau nggak salah ayam Thailand mah dia langsung potong langsung jual deh. enggak Oh bukan? kalau yang Islam mah Potong. ya Lu di film-film kan dia ayam potong plok, dia jual, tok gitu jual gitu. nggak tahu itu kan di film ya Iya kita kan? nggak tahu ya tapi di sebenarnya di sana yang Islam ya tetap inilah kalau enggak mana mau orang lingkungan Islam semua kok Tapi attitude-nya sama Indonesia sama yang mana nih di daerah Mas. kalau kita bicara attitude itu kan sopan santun ya Iya. sama lah mereka 5S juga. Soalnya gue ngebandingin sama nih waktu pas Mas kalian Thailand itu kan tau gak lagi zamannya Piala AFF Indonesia lawan Thailand. oh iya Nah kan di sana ya ada beberapa pemain Thailand yang emang inilah gitu ya. Nah di sana attitude-nya sama Indonesia tuh beda apa gimana? Di dua daerah masih aja gitu nggak di seluruh Thailandnya. kalau untuk karena kan lingkungan gue lebih banyak orang tua ya jadi nggak terlalu orang tua. di sana lebih banyak orang tua jadi tuh bukan orang tua yang Goblok. kalau di sana anak mudanya begitu mereka udah usia kerja mereka tuh keluar dari rumah Biar cari kerja Maksudnya keluar tuh nggak sama tinggalnya di orang kota tua. nggak sama orang tua ngekos mereka gitu tinggal lah di ya. kota jadi wilayah itu gua tradisi. bukan tradisi tapi jadi sebuah apa ya istilahnya Adat aja. iya jadi enggak istilahnya jadi kayak orang Sumatera kebiasaan kebiasaan jadi. Iya sama tradisi Mama. ya gitu loh ya intinya Iya udah deh. tapi nggak semuanya nggak Oh, semuanya Enggak semuanya. cuma memang yang mau aja tapi banyak Berarti kayak orang Padang ya berarti ya. iya jadi mereka tuh pada cari kerja ke daerah Hatnyai Hatnyai naon Itu. eta nyona. ada kota namanya Hatnyai di sana Hokcai ada nggak Hokcai? Hokcai Mana? cingcai mai. gue di wilayah Hatnyai. Songkla nah ibu kotanya itu bukan ibu kota ya daerah kota gedenya itu namanya Hatnyai memang nah gua ditaruhnya di distrik Cana itu kayak kabupaten Enggak paham gua. Enggak sih Oh, namanya dari semua itu. pakatan Istilahnya Mas gini gua loh. nggak paham loh. Bogor di Jawa Barat nih Iya. Bogor itu salah satu kotanya gitu cuma kan Jawa Barat kan provinsi ya Ah. nah Jawa Barat istilahnya adalah Songkla Ya. kota Bogor
istilahnya, nah itu adalah Hatnyai, kota Bogor. Hanya itu daerah kotanya. Daerah kotanya. Songklat ya provinsinya. Ada kabupatennya nggak? Nah itu Cena, Oh, Cina. kabupaten distrik bilangnya. Oh, distrik itu istilahnya kabupaten. Istilahnya Ciomas. Iya, iya, Gitu. Gue tuh banyak kan orang sebut-sebut kalau di Jepang ya distrik ini gitu kayak gue. Shiganshina. Gue kayak tuh distrik tuh Tahu kan? Gak tahu dia. Mau di kita ngajakin udah tamat jangan udah tamat enggak mau. Nah, Gua terus kira tuh kayak kabupaten kan distrik kabupaten tuh kayak kota gitu Bukan, distrik tuh. bukan. Kabupaten ternyata. kabupaten itu lebih ke kabupaten sih. Gitu. Terus yang lebih plot twist lagi adalah kalau misalkan lagi haul, gue pikir orang-orang tempatan segitu doang. Lagi haul ada orang meninggal gitu. Hajat, bukan hajat, maksudnya kayak kalau ngadain tahlilan buat yang haul 1000 hari atau 1 tahun berapa tahun gitu kan. Gue kira orang-orang sekitar doang. Ternyata enggak, wah. Berapa desa tuh datang semua. Satu orang meninggal. Sampai 1000 Satu pan orang. dikasih uang sana tuh daki. Nah, satu itu. Nanti gue kirimin fotonya kalau lu tampilin ya makanannya nih. Ada nih fotonya gue kemarin gue kirim. Ini ya fotonya ada. Ini videonya di sini. Oke. Lu bakalan kaget nanti, lu bakalan kaget. Karena dari segitu jumlahnya makanan yang satu meja itu buat 4 sampai 5 orang doang. Makanannya banyaknya minta ampun. Yang nyediain Orang yang punya rumahnya itu yang keluarga yang meninggal. Anjay. Itu satu orang meninggal apa GT? Wah, kurang tahu. Saya nggak ngitungin. Sampai-sampai gue bilang kayak gini, Ustadz, ini kalau Boba. Boba. Apa? Abo. Boba. Bukan, gue perginya sama boba. Ustadz, salah satu Ustadz. Oh, Ustadz. Di bawah. Ustadz, ini kalau tak habis macam mana makanan nih? Gitu kan tanya. Gue masih pakai, gue bisa Melayunya Malaysia. Filipin. Dia paham untungnya. Kalau tak habis, buang lah. Ois. Ya Allah, gue sedih banget kata gue. Ikannya tuh bener-bener segede gini nih, panjangnya. Lebarnya tuh semuka lu, Ki. Bayangin 4-5 orang doang kan pas sebelah doang cukup ya. Ikan apa itu? Ikan goreng asam manis dimasaknya. Enggak, ikan apa namanya? Jenisnya gue nggak tahu. Bujair. Kayak sejenis ya, kayak gitu. Gurame kali. Gurame mungkin bisa jadi. Kan paus kali. Buset, Rapuh, gede dong. Kegedean Gurame. itu. Gurame paus. Lumba-lumba kayaknya. Nggak mungkin lah. Kayak buaya deh. Mungkin ngawur. Terus udang. Jadi gue nggak tahu itu lobster apa udang. Tapi yang jelas udang itu gede, hampir kayak lobster. Jadi di si capitnya itu panjang, bukan capit. Jadi si bagian kaki depannya itu kan ngampleh gitu kan ya. Oh gini. Rada gitu. Dan itu lumayan gede, segede sedotan yang kecil itu loh. Kakinya? Bukan yang ini kegedean. Udang berarti ya? Begini lah. Udang kegedean. Yang sedotan yang putih. Oh. Yang putih tapi panjang gitu, yang Gede bening banget gitu. Segitu, dan itu Kecil tuh segitu mah tuh. dagingnya tebal. Anjir. Gede anjir segitu mah udang nggak normal kayak gitu. Oh ya udang, oke lobster salah. Ya. Kan udang tipis banget kakinya gitu. Iya. Terus udang, ada telurnya itu dimasak kayak kalau kata kita kayak asinan, bukan asinan. Gimana sih? Acar. Namanya acar. Telur tapi dibikin kayak acar yang tau gak sih yang tukang nasi Kotak-kotak goreng? goreng. Enggak, telur rebus. Lu tahu gak acar? Acar yang di tukang nasi goreng. Yang Kotak-kotak kan. Kotak-kotak kayak gitu, wortel Berarti gitu kan. kotak-kotak dong. Tapi nggak dipotong kotak-kotak gitu. Semi rujak. Ya, Gue nggak makan rujak, soalnya makan bakso. Ya, Maaf ya. Ya makanya badannya kayak bakso. Kayaknya emas deh yang Lu pasangin bentar bakso di sini. Gitu. Asli. Aing apa coba? Apa? Tapi kan tadi culture shocknya apa tadi? Apanya? Satu itu tahlilan 6:30 pagi. Habis itu kalau misalkan lagi haul itu yang datang bener-bener lebih dari RW berarti ya? 3 kampung kayaknya gue rasa. Buset. Berarti bener-bener rame banget dong. Rame parah, gue nggak bohong deh. Sampai anak kecil pun ada, anak sekolahan datang semua. Banyak kenal yang meninggal siapa? Ada nggak kenal? Iya bagus. Ngelut anjir. Jadi kan habis yang meninggal nih. Ngelut bener. Supply. tapi yang babo itu pimpinan sekolah, mereka datang, mereka juga nyumbang ngasih duit. Oh, berarti nggak ngambil doang dong. Nggak cuma kita ngambil. Ada respect lain. Orang yang datang dikasih 40 baht sama makanan. Ya. Kalau yang kita nih yang sebagai tamunya, kita kadang ngasih ke mereka nih pimpinan sekolah ngasih 100 Maksudnya baht mah sampai 300 sadar baht. diri gitu. Aing geus datang, aing diberi, aing nggak bantuan gitu. Iya, karena ngebantu. Aing datang, aing istilahnya bantu, kayak aing uang dahar, sumbangan gitu. lah ya, uang takziah gitu ya, Iya, istilahnya iya. kayak gitu. Tapi yang paling membuat shock culture yang paling gitu apa? Kayaknya pak kata gue main di pantai deh. Di pantai nggak ada tiket, nggak ada. Iya itu. Ini kata gue di Indonesia kan Bener-bener mana free. ada pungli. Betul. Bener-bener nggak ada. Free asli, gua nggak bohong. Di selain pantai gitu ada nggak? Di mall juga nggak ada, nggak bayar, Parkir nggak bayar. nggak bayar. Ntar kalau kan gimana? Aman. Aman. Lu percaya nggak sih kepala sekolah yang di sono itu pernah ninggalin motor di rumah orang lain di deket bengkel. Babu motornya kemana? Gua tanya kayak gitu kan. Oh dekat sana bengkel. Hah? Gak dibawa pulang.
gitu. Tak lupa, Bapak tuh lupa bawa motor katanya gitu. Dia lupa kalau dia bawa motor, pulang jalan kaki. Kocak gak lo? Itu. Kok bisa? Makanya. Bisa lupa Di sih. Indonesia Di itu tempat udah- gua aman, untungnya aman kayak gitu. Tapi ada aja kalau yang kehilangan mah ada. Oh. Tapi nggak bener-bener minim banget, ngerti nggak? Itu bener-bener minim. Motor ditinggalin dalam keadaan kunci masih nyala pun nggak ada yang ngambil. Wow, Gitu. kayak Jepun ya. Terus di mall nggak ada yang ngawasin parkir. Bukan ngawasin parkir, orang yang jaga parkir tempat buat masuk ke parkiran ada, tapi Oh, nggak tapi nggak bayar. bayar. Ngerti nggak? Oh, dikira nggak ada. Gratis. Di mall, bukan di mall doang, di pantai juga sama, masuk aja. Orang Iya. dagang sana bebas, nggak pakai bayar parkir, masuk ke dalam pantainya juga nggak bayar. Kalau di Indonesia kan kamar mandi bayar, Iya. di sana kamar mandi nggak bayar. Nah, Yang ngurus tapi siapa? Hah? Yang ngurus siapa? Gimananya nih? Kan ada tempat yang kayak wisata alam, nah tapi itu nggak bayar. Ada kamar mandi, tapi yang ngurus siapa? Kalau di pantai mah nggak ada kamar mandi. Oh, nggak ada kamar mandi. Seriusan kok nggak ada? Nggak ada. Iya. Oh, di sana gitu. Ganti baju gimana? Ya ganti baju, ya udah di beres. Semak nunggu. Lu keluar dari pantai gitu. Berarti itu tempat-tempat Itu wisata terbang. alam, misalkan kayak pantai, kayak ada curug tapi enggak gitu. Kalau curug di daerah tempat gue itu nggak banyak. Dia ada di daerah Setun, wilayah Setun itu Setun. banyak. Bener namanya. Tulisannya mah Satun. Oh. Cuma kita bacanya Setun. Orang sana bilangnya Setun. Tapi nggak ada yang ngurus berarti itu wisata alam. Ada kalau yang kayak gitu-gitu, kayak yang terjun bayar kayak gitu masuk ada. Oh, ada. Main wahananya ada. Kalau ini mah cerita di pantai. Kalau di pantai Oh, bener-bener iya. nggak bayar, nggak dipungut biaya. Bersih lagi ya. Bersih. Dan itu bisa dibandingin. Kalau nggak percaya mah lu cari aja. Daerah dari itu bener-bener bersih banget. Tapi menurut Lau pengalamannya berarti oke itu. Oke, kalau healing deh. Kalau si masnya ini Oh, KKN iya. kayaknya nggak terlalu worth it tuh. Iya, worth it. Banyak pengalaman yang aduh aing makan naon, pernah nggak pakai PR? Aduh gua makan apa ya? Gua makan gaya hari ini gitu. Oh, Ada kayak gitu pikiran. gue pernah sampai seminggu gue nggak makan. Why? Udah pernah lihat status WA gue nggak? Kalau gue yang gue ngupdate apa namanya? Kayaknya Obat- status dia makanan dulu loh di Obat bawah. obat mah gue pernah lu teh. Nggak tahu. Gue pernah ngupload status obat mah. Jadi itu apa namanya? Gue bilang makan obat mah karena sakit. Enggak, obat mah nahan lapar. Tapi kan katanya di sana perbaikan gizi. Ada momen di Itu- mana itu nggak ada makanan sama sekali. Iya, jadi cerita gini kisahnya tuh pimpinan sekolah. Gue kan makan dapat sehari sekali. Oke. Sebenarnya sehari 3 kali. Tapi gue bilang karena gue makannya nggak banyak, gue makan sehari sekali juga cukup. Tapi ada tapinya. Gue makan kalau siang itu harus ada roti. Biar Gue nggak makan nasi. Kalau nggak itu gue gantinya makan kentang. 3 biji juga cukup. Nggak 3 biji kebanyakan. 2 biji juga cukup. kok impactnya gede banget ya. Gue emang udah gede. Badannya emang udah dari kecil tuh emang gede. Gue tuh lahir 4,2 kilo. Enggak, gue 3,5 kilo deh. Adik gue yang 4,2. Kayak saya juga 42 kayak. Jadi gue lahir, jadi begitu kalau ibaratnya nih gue napasnya itu gede gitu. Iya, gue napasnya berat badan gue nambah. Kamu Beda. Kayak mata. Emang wibu, susah. dan itu banyak banget terjadi. Mas kayak kepikiran, aduh hari ini gak mau, hari Enggak ini sih. bisa. Oh enggak. Beberapa part aja dalam sebulan. Dalam 4 bulan itu tuh ada beberapa lama lah gue pernah nggak makan karena gue nggak punya duit, karena kan memang di rumah itu gue yang jadi sumber utama, bukan sumber pemasukan gitu kan ya. Gue sama Salah. gue sama abang gue gitu ya kan. Nah gue pergi, sumber duit hilang lah satu. Siapa yang mau ngasih gitu kan? Di rumah juga nggak ada yang bisa ngasih kan. Akhirnya gue di sana tuh nggak ada yang nyokong. Gue bingung juga, gue makan gimana? Gue nggak punya duit. Gue bilang sama Yang di rumah nggak ada yang nyokong. iya, nggak ada yang bisa nyokong lah. Mikir lain. NYOKONG nyokong. Sial Tolong ya. anjir. Tit, pembahasannya 21 plus. Jangan pakai G. Enggak dong. Ini tuh lagi set momen loh, dia ngomong gitu aja jadi hilang tuh temennya. Tapi asli. berarti worth it nggak worth it dong disebutnya. Iya, dibilang kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya lu nih sebagai mahasiswa yang keluar keluar negeri nih, KKN dan Merdeka Belajar ini, lu bakal merekomendasikan nggak ke adik kelas lu, adik tingkat? Tergantung tujuannya apa. Kalau tujuan lu buat nyari duit, misalkan memang lu pikir kesana ada dapat duit, lebih baik lu hempaskan pikiran itu. Tapi kayaknya kalau dapat duit kayaknya enggak deh. Kalau dapat duit, maksudnya gimana nih? Maksudnya pikiran ke sana enggak. Maksudnya kalau pengen dapat duit dari KKN itu. Di awal tuh gue salahnya. Oh gitu lah pikirnya. Iya, gue pikir dapat Oh. duit gitu. Maksudnya pikir dapat duit itu buat nambah penghasilan pribadi Bukan, atau buat uang saku. uang saku? Uh-uh. Oh. Itu Gue pikir kan susah. jadi gitu, jadi kayak, oh gue tenang nih nanti di sana gitu, masa gue dapat uang saku, pikir gue gitu kan, ternyata enggak. Oh gimana nih gue caranya? Hasil tiap kali dari gue diundang buat tahlilan kayak gitu, gue kumpulin duitnya. Iya. Iya makanya kan sampai tadi gue bilang ada bagian dimana kayak kesedihanmu adalah berkah untukku gitu kan. Karena gue ngumpulin asli, berasnya gue kasih ke babo atau gue kasih ke anak sebelah rumah kamar gue, dia masak, ada telurnya, telur gue masak, gue minta nasinya, karena gue nggak punya alat masak nasi.
gue makan deh. Itu makanya kenapa gue bilang gue kayak perbaikan gizi. Nah setiap kali tahlilan kayak gitu, menunya nih Ki, ada ayam goreng, ya kan, 1 ikan goreng, 2 bihun, ada somtam tuh kayak rujaknya orang sono, terus daging ini Babi. Itu halal. Yes. kari, daging kari sama daging gule Kari itu sapi ya? Iya nggak mesti sapi Bebas. juga bisa, babi juga bisa dipakein kari. Atau berarti ini sekalinya enak banget, Iya. kayaknya pahit banget. Iya gitu. Gue kayak gitu. anjir loh. Gue bayangin gue ngebayangin 7 minggu gak makan, cuma makan proma. 7 minggu enggak. 1 minggu saat 1 minggu. Tapi enggak seminggu full. Maksudnya gue cuma enggak makan nasi, tapi gue ada masuk kayak Cemil, Mas. ada anak-anak yang iya. bagi roti gitu 1-2 gitu kan. Dan itu ya cuma kan tetap aja kan asupan harian gue kurang kan jadinya. Cuma Iya sih. gue ngebanyakin Mas, minum. asli mas, ngeliat mas bakal kurus loh, nggak bohong. Pas kakaknya sekarang pas pulang mah gue naik berat Iya. badan. Makanya Karena gue makan mie di sono. tadi pas jemput, kok asa gede. Balik lagi ya. Saya asli pola kakek, wih mas kurus ya, anjib amat, ini dia olahraga kali kayak gitu. Ternyata ceritanya bukan begitu. Ya banyak cerita suka dukanya. Terus kalau misalkan ditanya mau ngerekomendasiin atau enggak, kalau untuk pengalaman gue bakal ngerekomendasiin sih, karena Iya. kita bakal ngerasain suasana dan pengalaman yang beda banget di sono sama di Indonesia. Iya. Lu bayangin deh, ini salah satu buruknya ya. Paling buruk. Nah, buat gua, kelas itu harusnya ada 30 orang. Tahu yang masuk dalam kelas berapa? 5. Wah mental sih itu, ngomong mental. 50. Di mana? Loh. Yang terdaftar 30, yang masuk cuma 5. Anjir. Mental sih itu, asik ngomong mental banget. Itu padahal formal sekolah. Itu ada satu negeri swasta gak di sana tuh? Negeri nggak ada, nggak tahu deh. Nggak Sama semua ngerti. berarti gitu. Adik gua taunya sekolah kerajaan sama sekolah Islam. Oh yaudah, itu Kerajaan. mungkin statusnya beda kayak gitu ya. Nah, Oh, kalau iya, sekolah kerajaan ya? Kalau Ini ya? kalau sekolah kerajaan tuh pasti cirinya adalah foto raja mereka ada di sana. Oh, yang sekolah. Islam nggak ada, Oke. nggak dipajang. Kemudian kerajaan mah negeri Islam mah swasta mah gitunya sih kan. Mm-mm. Mungkin kayak gitu. Udah jangan ntar dipotong lagi aing mah. Oh gitu. Berarti Berarti itu yang paling pahit tadi itu. Bukan paling Apa? pahit, maksudnya sesuatu hal yang Speechless. wow, unpredictable. benar, Unpredictable. Ayolah. unpredictable. Nah itu. Tapi sebenarnya bagi Mas satu harusnya enak 5 orang, gampang ngatur, gampang ngajar. Kalau misalkan yang masuknya itu bisa paham bahasa Melayu, Iya. kalau yang nggak paham, iya. kan gue bilang mereka ada 2 bahasa, ada yang nggak bisa banget bahasa Melayu, ada yang bisa bahasa Melayu, ada yang cuma bisa bahasa Thailand doang. Dari Gitu. 5 orang itu bisa aja bahasa Thailand doang. Sawadikap. Orang enak di Jadi- dia ngajar bahasa Sunda. Terus gue pernah tuh pertama kali datang. Nah, gue ngomong sama mereka, "Yo, pan ayeuna kieu nya." Gue pakai bahasa Sunda. "Ayeuna maneh nyarios ku bahasa Thailand. Ayeuna diajar ku orang pakai bahasa Sunda. Sok kartos teu ayeuna," gitu orang ngomong naon. Bagus, Mas. Dia jawab pakai bahasa Melayu, dia bahasa ngomong gini, daerah terus kita, kata dia Mas. gini, "Gapo do pehe." Nah, teu paham pan. Urang ge teu paham matakan ngomong cek orang gitu. Aduh mana ngesah ditinggal we kumanehna wan itu. Ada tinggal. Ditinggal kumanehna, ada mau ngalayanan orang mau. Ah, Soalnya orang pakai bahasa Sunda, tapi mereka ketawa-ketawa. oh iya. Gitu. Terus awal-awal tuh biasalah anak-anak kalau misalkan di Indonesia juga sama kan, apalagi teman-teman gue cerita katanya pas lagi di itu kayak mereka diledekin sama anak-anak SMA gitu kan. Oh, ada kisah-kisah kekerasan remaja, tawuran sama Nggak ada. Nggak ada. Bullying ada bullying. Bullying kalau bercanda-bercanda kayak gitu sih ada ya. Kayak kalau bullying relatif, Tapi soalnya kalau kalau lu misalkan- ledek dunia terima ya, itu mah fine-fine aja kan. Iya, mereka timba balik kok. Nggak ada yang bullying. nggak ada yang bully kayak bener-bener itu, gue nggak Iya. ngeliat. Bukan yang Oh, berarti iya. nggak ada, tapi gue nggak ngeliat aja. Jadi gue bilang nggak ada gitu. Berarti yang paling pahit itu bagi Mas. Dibilang paling pahit tuh nggak ada sebenarnya, cuma memang ada sih, lu tahu kan, setiap sisi dalam kehidupan ini Iya. tuh ada sisi yang berseberangan, ngerti nggak sih? Ada baik, ada buruk gitu kan, ada susah, ada senang. Nah, bagian masa-masa sulitnya tuh kayak gitu. Satu, gue kesulitan dari bahasa itu karena gue nggak ada prepare bahasa. Ya. Gue harus belajar sendiri Iya otodidak. Gue tanya-tanya dengan masyarakat sekitar. Nah, terus kedua adalah ketika pas gue mau makan susah. Gue juga makan sebenarnya di sini susah sih pas di Indonesia. Nggak gampang-gampang. Maksudnya nggak kayak yang mau makan ada gitu. Nggak, gue mikir dulu. Gue mau makan gimana caranya nih gue makan nih. Waduh, ini harus di segmen selanjutnya dibahas nih. Ini. Kalau cerita tentang itu kayaknya pahit banget nih. Biar nanti harus dibahas. Nanti jadi genrenya berubah jadi sedih semua. Iya, next time nih. Tuh, Rocky mau ngeluarin apa nih? Kodam. Kodam yang dikeluarin. Gua dicurigai gitu dia. Berarti harus dipersiapkan bahasanya, berarti bahasa. Betul bahasa Terus harus materi, bisa. berupa Iya, uang gitu. betul. Bukan materi. Iya betul. Harus karena lu mau nggak mau ini sih harus punya pegangan juga.
Karena 1 juta itu cuma cukup untuk 1 bulan. Wow. Gua. 1 juta rupiah. Anjir. 1 juta tuh di sana dikonversi cuma 2.200 sekian, 2.200 baht ya. Dia tuh cuma dapat segitu dan itu buat gue cukup untuk 1 bulan. Kalau gue karena gue kan nggak terlalu banyak jajan ya, Iya. gue lebih pentingnya adalah air. Ya, air itu penting sekali bagi kita. Gue minum, jadi di sana tuh ada 1 botol yang kayak begini. Jangan ditampilin Mas itu ya. Ya kan yang sebotol yang segini, yang sekitar berapa ratus mili nih ya, sekitaran segitulah ya. Sekitaran segitu itu ada 1 kantong Lu yang edit udah amat, gue nggak mau tahu, gue dari sensor apa lu. 1 kantong isinya ada 6, harganya 30 baht. Nah, gua tuh minum sampai beli 3 kantong, berarti ada sekitar 6 kali 3 berarti 18 ya. 18 botol gua sehari. Buset. kontak. Penting itu air itu. Karena kan Yes. gini loh, kita lahir dari Nah, apa air? Maksudnya gimana? Bapak. kita lahir dari air. PPC. PPC apa? Ya udah. Ya udah, ya, gitu lah. Cut. Ya pokoknya emang air itu penting Susan. Lu kayaknya lu nggak makan sehari, tapi kalau Minum. kuat itu Iya. sebenarnya. Karena kebutuhan badan kita keringat pasti kan. Tapi kan tetap dari air. lemes coy. Iya, yang penting kan buat bertahan hidupnya itu loh Mas. Nah, Yang saya mau. kenapa gue selalu ngantongin permen adalah gula. Iya. Oh iya, biar ada tenaga ya. Di sana gue nggak minum teh manis, Permennya sama kayak di Indonesia, mentis gitu. mentos kayak gitu ya. Mentos kok mentis. Kan ini sengaja dia Oh, sampai astagfirullah. Ini tuh alo-alo, iya. Itu akui sebenarnya gitu. Siapa Siapa Permen man gitu ya, Iya, kayak permen man gitu kan. Silver King gitu misalnya. Ah, betul. Siapa aing mah saya lupa setin siapa. Tapi kalau misalkan ada duit, kalau Silver King Baru nemu lagi. lakinya. Kenapa dia jadi? Jadi ntar ya. Nah, nanti kena menet kalau di itu kan kita nggak ada, soalnya kita nggak di endorse. Aduh. Gitu. Tapi kalau disediain kayak gini boleh diminum kan nih? Boleh. Ayo. Tapi gini ya Mas ya. Tapi udah ketahuan ya jadi Iya, udah, tuh. entatannya nggak Kita ada. editornya nge-sensor kok abang. Wah, matamu. Oke, berarti overall is it good lah pengalaman experience, good experience. Tergantung apa yang tadi dicari Iya, sebenarnya tujuannya katanya. kan. Kalau emang dicarinya pengalaman is worth it kata gue mah. Betul. Karena banyak pengalaman yang emang baru. Betul. Hal tadi tuh yang di pantai itu baru banget bagi gue. Iya. Dan gue itu kayaknya itu inceran gue deh. Lo kalau punya duit nih, paspor lu cuma bikin 350.000 kan? Visa kita nggak perlu pakai visa. Gua Datang ke sana. udah ada Udah ada paspor. paspor. Lu ada paspor nggak? Anjay, gue nggak ada loh. Bikin 350.000 doang. Cuma Bikin jadi dong. 5 hari. Lah, lu yang punya punya nama. Gue sehari. Jasa deh. Kok sehari sih? Lu pakai percepatan ya? Enggak, biasa. Enggak tahu, cepet banget. Kok bisa cepat? Enggak tahu deh. Paspor. Anjing lu nepotisme ya, yang gue apa? Nembak apa gimana? Apa dulu nih? Ya udah ada. Ya gue pokoknya 3,5 aja gue pokoknya. Ya, pokoknya 5 hari. Nah, kalau misalkan nanti lu pengen jalan-jalan ke sana, ongkos cuma 1.500.000. cuma kamu 1.500.000. 1.500 itu udah masuk makan, tempat tinggal. Enggak. Ongkos Ongkos tuh doang. cuman kirim ongkos kirim doang itu. Oke, udah itu. Kira gue udah makan juga. Kali ya. Tapi kalau misalkan lo mau makan di sana murah-murah, 20 baht tuh lu udah makan udah kenyang. tak 20 batu berapa rupiah? Lu kali aja 270 perak. Oh, sekian lah. 20.000 Ada lah. perkiraan itu 10.000 ada nyampe sih. 10.000. Ya standar lah itu mah 20.000 10.000 mah. Nasi sepiring gitu kan dengan lauknya. Cuma gini loh kayaknya transformasi rasa kayaknya nggak bisa semua orang bisa terima deh, harus Enggak, adaptasi dulu. Sama gue Sama. yakin. Gue yakin sama. Rasa masakannya sama kayak bukan rasanya ya. Maksudnya masakan mereka hampir kayak masakan Padang. Takutnya Asam-asam gini kan kayak Ada asem gitu. ada orang Indonesia itu kan kayak akan rempah-rempah. Di sana sama pakai Oh, cuma kurang kuat. Kalau Oh. kita kan rendang tuh berasa Iya, oke. gitu. Di sana tuh ada yang masih rada-rada rasa kurang bumbu dikit gitu. TSU ya. Tapi masih bisa gitu. Tapi bisa lah, masih bisa makan. Kurang micin. Iya benar. Iya kayak gini, lu sakit, lu nggak bisa rasain micin, anjing gak enak tuh. Gue pernah tuh sakit gak makan sosis bakar, itu kan bukan sosis bakar, sosis orek lah gitu ya. Itu cuma rasa pedes, manis, micinnya kan rasa, aduh ya Allah padahal ada rasanya. Aneh kan tapi Kayak aneh karena kan udah biasa orang Indonesia kan makannya kayak akan rasa micin. Nah pindah ke Thailand takutnya kan nggak sesuai rasa Indonesia tuh kan adaptasinya susah. Kayak orang ada cerita ya orang siapa ya gue lupa, orang ke Amerika ya di Amerika kurang rasa gitu intinya. Karena beda rempah-rempahnya beda. Betul. Orang sana kan rempah-rempahnya ya nggak kayak kita ya. Kita tanam lidi pun jadinya tanaman gitu aja. Weh Indonesia, aduh. Buat, Ya Allah, salah. Tapi kalau lu misalnya mau saranin ke adik tingkat lu apa? Kalau misalnya pengen keluar negeri.
Negaranya yang mana gitu? Enggak, maksudnya apa aja yang harus dipersiapkan. Satu mental, Hmm. kedua materi. Udah itu. Udah itu aja. Ilmu Ya, itu juga perlu lah. perlu. Karena kan kalau misalkan dikirimnya melalui program kayak gitu kan untuk KKN atau MPKM, ya kan kita pasti ngajar dong. Lo mau ngajarin apa kalau misalkan lo nggak punya ilmunya? Iya. Jadi sebenarnya yang KKN keluar negeri itu sebenarnya nggak sebarang orang sebenarnya. Iya. Betul. Hanya Karena beberapa orang seleksi. yang diakui dosen. Mas ini kan masuknya diakui dosen sebenarnya kan? Iyalah, dilirik dosen ya. Iya, Anjay. lumayan mas. Aja. Gua juga dilirik, cuman nggak dimanfaatkan dengan baik. Lu pindah jurusan sih, sayang. Enggak, loh. yang sekarang juga. Oh, so. Bentar aja teman ceritanya. Ya. Ya, luar biasa. Balik layar. Balik layar. Pulang-pulang bawa apa mas kira-kira yang dari Thailand? Baju kotor. Iya, iya bener. Enggak lah, tapi gue memang bawa pengalaman. Terus adalah beberapa yang gue bagi ke. Mas katanya mau ngasih dompet mas ke ibu saya mas, belum dikasih loh mas. Iya lo lupa lo Parah gue lo. banget, ya. Baik lagi ya. Ya, datang. Apa aja ya dapat kira-kira? Kalau dibilang, karena kan gue belangsak ya. Pak Boy ini. Gue Kayaknya pulang semua juga belangsat di gue sini. pulang nggak bawa apa-apa, nggak bawa oleh-oleh apa. Ini maksudnya secara pelajaran. Banyak banget pelajaran hidup di sana, gimana kita jauh dari orang tua. Kelas satu kan gue kan Iya. selama ini gak pernah jauh dari orang tua ya. Pernah sih. Iya sih, gue juga belum pernah. Pernah jauh dari orang tua pas lagi gue kecil. Cuma gue udah terbiasa. Jadi udah terbiasa. Cuma tetap rasanya beda gitu ketika memang saat itu posisinya gue lagi di rumah, tapi orang tua gue jauh gitu. Dengan posisi orang tua yang gue di rumah, gue yang jauh. Itu Iya. beda. Rasanya beda Iya, banget. beda. Itu kerasa banget. Nah terus kayak lu tau gak sih, kan kita biasa orang Indonesia suka ada masuk angin kayak gitu kan ya. Itu cuma orang Indonesia doang. Masuk angin tuh, gue di sono bertahan bener-bener kayak demam. Gue kok masuk angin tuh bener-bener panas, demam, dan bibir gue sampai pecah-pecah gitu kan. Iya. Gue cuma telepon emak gue dong, mah masuk angin. Ya udah gimana tuh, bingung gitu. Akhirnya gue pijit-pijit sendiri, gue krok-krok sendiri di sini. Enggak minta bantuan kita. Pijit online itu teh. Kan jauh. Gue pijit sendiri. Kita bantuan. Oh, gue kira teh bagian mana yang dipijit, yang ini dipijit Nah, gitu. pikir deh lo gimana caranya. Emang ini doang yang di luar nurul. Dia Emang tanya padahal mah nggak masuk gimana, perikrik. mah gimana ininya, oh dipijit-pijit kayak gue kayak kasih tahu pijit yang ininya, pijit ininya kan ada posisi enggak. titik-titiknya emang. kalau ngaruh mijit gitu. mijit mah gue juga tahu caranya Oh, gimana. siap. Gue pernah loh dikerok sama dia. Terus pas gue pulang, ini dikerok sama siapa? Enggak, gini pas pulang buka baju, dikerok sama siapa ini? Sama Rido bu. Terus kata, ih bagus banget kerokannya, gue gak gitu dah. Pas dia simak kan? Iya ngomong. Oh itu asli, dipuji kerokannya si Rido ini asli. Si Rido Mas Dodo ini apa, soalnya kata emak gue tuh rapi, jadi garis tuh gak ada putus-putus gitu ya. Nah itu termasuk yang bagus ya. Emang Mas Dodo jago nih kalau masalah gitu asli. Emang asli gak bohong semua ini gue tuh, gak bohong. Ya gitulah. Emang jago ya. Tapi emang dulu emang jauh dari orang tua. Jauh. Dulu tuh pernah gue ditinggalin dari rumah, emak gue di Cilacap. Kerja ceritanya. Ini kan biasalah, kalau misalkan mau diceritain hidup gue memang banyak. Setiap orang punya cerita sedih di hidupnya masing-masing ya kan. Nah di bagian hidup gue tuh waktu itu gimana keluarga tuh lagi pas kelilit utang, gue ditinggalin di rumah. Iya. Nyokap tuh nyari kerja sama bapak gitu kan. Gue yang Nah itu umur berapa? pas gue SMP. Oh, 2012-an, 2013-an. Itu benar-benar masa-masa paling pahit dalam hidup gue tuh yang itu tuh. Jadi tinggal orang tua. Satu itu. Terus gue sampai pas lagi sholat tuh gue lagi nangis. Begitu Allah apa tuh gue gak kuat langsung nangis. Wow. Saking karena buat gue, ya Allah gue segini umur 13 tahun harus ngadepin kenyataan dunia gitu.